Kita langsung saja masuk ke line up dan di game pertama Indonesia. Berikan semangat kalian di kolom komentar. Indonesia. Dor. Indonesia. Dor. Oke. Baru gua terakhir Indonesia. Akan yang terbaik. Kita langsung aja back to the game. Yes. Oh my god. Oke. Ada Senpai. Oke, sudah ada Senpai Week Night dan kita lihat di sektor ke depan untuk seorang Dreams-nya. Harus berhati-hati, jangan sampai terpick off di detik ke-40 seperti ini. Tapi kali ini lihat apakah bakal coba dipaksa. Matt bakal ditahan seperti biasa dan lalu terburu-buru retribution dilakukan oleh seorang Matt, bahkan Purple Buff diamankan oleh seorang thank you dan lihat Bigetron stikernya sudah dikeluarkan begitu saja. Waduh. Ini yang kedua kalinya untuk Max dicuri begitu saja dari area Purple Buff-nya. Kemarin Oh My Venus juga melakukan hal yang sama, tapi kali ini TY atau Thank You benar-benar melakukan hal yang sama. Iya, mereka benar-benar belajar banget untuk bagaimana mencari atau mencuri buff milik seorang Max. Dan ini benar-benar kerugian di early seperti ini bagi seorang Yusunshin. Dan betul banget. Wah. Akhirnya Orange Buff berhasil diamankan oleh Max. Tapi lihat. sepertinya Max di sini Matt bound by situation melawan seorang Uranus. Matt masih mencoba untuk lobby, ternyata nggak mau dipaksakan karena stacknya itu bisa full di sana Profesor. Iya, balik lagi kalau misalkan dia pakai jabnya ke arah Uranus, dia nggak bakal punya escape ability yang Bener. cukup karena dia udah ngejab duluan. Terus ditempel dia habis itu. Kurang-kurang deh darahnya habis itu kan. Regennya malah nambah. TY kali ini bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Ada KYY di sana, darah rumput. Dan udah diberikan informasi TY bakal melawan KYY dan bahkan para pemain dari tim Immunity KH kali ini harus mundur terlebih dahulu. Bener gak? Benar. TYYYY KYYYY. Iya, TYY versus KYY. Tapi 1 detik lagi menuju ke arah turtle yang pertama. Iya, masih berada di garis depan, mengganggu pergerakan dengan ada stiker Bigetron apa program. Tapi berarti di Impunity Kids juga ada yang ikut marga 3 huruf ya? Iya, Iya. itu TYY. TYY. Temannya Albert TTT. Benar banget. Official portal setup kali ini. Oke, Cuma di setup dari Impunity Kids sepertinya. tapi Max-nya masih level 3, level 4 Mountain Shocker telah dibuka. Kali ini bakal mengganggu pergerakan para pemain, tapi ternyata karena Retribution diamankan oleh tim Impunity Case di arah belakang sana. Flicker masih ada, Wild Dragon bahkan kali ini match-nya masih survive. 1 poin diamankan. Uranus harus hilang di rumput, masih Malapi KYY dipencet looking for double kill untuk seorang Rainbow. Dimakan begitu saja satu persatu walaupun setup turtle yang sangat matang dari teman-teman tim Impunity Kids, tapi ternyata White Knight setelah Retribution dia harus dipaksa mundur karena kenapa? Karena dua teman-temannya harus di pick off dengan cepat. Oke, dan bukan hanya itu aja Profesor kami ini adalah keuntungan luar biasa. Walaupun Max sempat kehilangan 1 buah purple buff-nya, at least dia tahu kali ini dia nggak bakal dikontes. Karena kenapa? Karena dari Impunity KH mereka kehilangan momentum 2 orang terpick off. Iya, dinaik rotasi untuk melakukan Yes. poin kill ini emang paling optimal sih, tapi paling menguntungkan juga sebenarnya, dan dilakukan juga kali ini. Langsung Dreams-nya mencoba untuk bertahan tapi kayak nggak bisa, langsung diambil sama Senpai dan Terlalu terlambat Rainbow kali ini gak punya bahkan ditumbangin begitu saja. Retribution udah gak ada, kali ini terreset begitu saja. Dan lihat Max-nya struggle Israel, panas banget Tracer ke arah belakang dan bahkan Orange Buff yang diamankan. Ketika 2 orang harus hilang, Bigetron apa gak punya pengawal untuk seorang Max. Ini benar-benar bahaya banget untuk tim Bigetron Alpha. Di early seperti ini mereka udah dibombardir oleh tim Impunity. Bahkan kita lihat ejector ke belakang kali ini kayaknya udah Scartul maut. Nggak mau terlalu mengambil resiko karena kalau misalnya kehilangan 1 poin kembali, ini tentu kerugian besar untuk Bigetron Alpha. No, kalau menurut gue pribadi dari Bigetron Alpha harus coba farming terlebih dahulu. Lihat bakal diadu dan ternyata 1 buah goldnya diamankan oleh seorang Max. Rotasi terlebih dahulu dilakukan oleh seorang Uranus di arah mid lane. Bahkan kali ini Matt bakal fokus ke arah top lane dan Dreams-nya masih melakukan rotasi. Di sini Dreams tidak memiliki damage yang cukup besar seperti dia atau Matilda jika menjadi support. Ya, Bigetron Alpha juga harus sudah mulai sadar sih bahwa mereka membawa Kaja Lunox. Combo Kalun ini adalah combo yang paling optimal untuk melakukan pick off. Sementara lawannya mereka, Luoyi Senpai, ini paling gampang untuk ngekontes hero-hero yang sangat nempel. Oke, tapi Turtle juga mulai muncul di lane of dan kali ini. Dan sepertinya Bigetron Alpha dan juga Impunity akan saling berjibaku di arah area Turtle.
Yes, bener banget dan banget. Dihajar setup. Coba dihajar setupnya. Max Umat. masih memegang turtle yang ke arah belakang sana, dipegang begitu saja. Max dan What? bahkan Shot. satu terakhir diamankan oleh seorang Max. Oh my god, kejar yang baik banget Kiasa Salt ke arah belakang. Ya, ternyata defense cukup baik dan bahkan di pencapaian dari KYY berhasil menambah poin untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mengamuk kali ini dan Max berhasil mendapatkan satu buah turtle dengan cukup mudah karena zoning out dari timnya. Lagi-lagi zoning outnya luar biasa. Ngeri sih, ini benar-benar snowballing yang baik sekali peperangan yang terjadi, bahkan mereka mendapatkan objektif turtle dan juga mendapatkan point kill ke arah Wiz Knight-nya. Tentu ini benar-benar suatu komplementari yang sangat baik bagi Bigetron Alpha. Iya, entah kenapa melihat Matt yang langsung mengincar ke arah backline ini benar-benar bagus banget dan memang Matt membuktikan bahwa dia ganteng doang, jago banget. Iya, ganteng doang, jago banget juga. Dan ternyata lihat gak berhasil dilempar begitu saja. Order Brilliance masih ada dimiliki serang Rainbow. Tapi Rainbow, ingat, dia harus menunggu momentum. Jangan kayak tadi, dia pakai Order Brilliance, dia terpaksa team fight, dia gak bisa kabur. Dia nggak bisa kemana-mana. Dan untuk dari itemization-nya cukup unik kali ini yang adalah kayaknya sendiri sih. Dia mengamankan Calamity Reaper dan dia OTW ke arah Holy Crystal. Yes, bener Dreams. banget, tapi ternyata Dreams bakal coba di follow up. Checking Angel ke arah belakang. Tapi ada TY dan Flicker. Dreams lagi dan lagi, mekanik yang cukup tinggi dari Dreams. Jiggle-nya dia selalu bagus banget. Bahkan Flicker di arah yang tepat dan dia tidak pernah tidak pernah sayang dengan Flickernya. Iya, dia yang penting kabur, yang penting nggak mati, dan itu mendapat pastinya membuat Bigetron Alpha terutama untuk seorang Dreams mendapatkan informasi yang baik kepada teman-temannya nanti. Ya, buying Oke. time sih, buying tip dari negaranya masing-masing. Namun, Yap. back to the game. Alright, kita back to the game di mana di arah top lane sana jadi turret. Impunity. 4 orang bahkan mate-nya juga harus merelakan satu buat turret di arah top lane dan bakal ada race turret di arah bottom lane juga dari tim Bigetron Alpha. Ini template permainan PH. Ya, template banget, template banget. Template permainan PH. Kalau misalnya di atas kita di geng, diserang, diambil turretnya, kita ambil juga turret. Karena turret kedua itu sangatlah menentukan untuk tim fight karena minionnya itu bakal mendorong. Tapi Brindicate bakal lebih memilih untuk setup karena turtle dan lihat bagaimana hasilnya. Eagle sama Mate-nya OP. bakal coba Vector. ditumpa OP Flicker karena yang salah. Wow. Tapi masih ada satu persen. Sayang sekali nggak berhasil diamankan oleh tim Bigetron Alpha, tapi menjadi satu dari meta juga Rainbow harus pulang terlebih dahulu. Hoki 20 tahun sekali dipakai oleh seorang OP di sini. Waduh, lama juga tuh. Lama juga, karena tadi sebenarnya sempat diejektor dulu ke belakang, cuman akhirnya bisa kabur juga. Tapi itu pentingnya tidak membeli Magic Potion untuk tidak diangkat oleh ini ya, oleh seorang Jawhead ya. Iya. Ya beda ya kalau sama dia ranked publik ya. Wah, Tolong. Itu persentase besarnya harus diambil, dibeli sih. beli option si fix. Literal. Potion, Magic Potion dari awal biar nggak diangkat sama Jawhead. Iya, Yes. bahkan kalau misalnya gua main sama teman-teman gitu ya, sama Talia atau sama Goni gitu, udah pasti mereka beli out potion dari awal. Wah, Magic Potion dari awal kayaknya memang wajib ya kalau misalkan emang bermain dengan orang yang sangat kenal dengan kita. Oke, benar banget. Tapi lihat ternyata Max ke arah belakang sana bakal Aduh, coba Max. dipasang langsung tumbang begitu saja, tidak ada pengawal sama sekali. Dreams, Rainbow terlalu jauh. Max seorang diri di arah jungle dan bahkan informasi harus ada diberikan oleh seorang Rainbow dan juga Dreams di arah bottom lane. Matt kewalahan. Impunity kali ini bakal kesulitan dapetin satu poin tambahan, tapi Rainbow. mencoba dipasang begitu saja. Side by Secret Dreams mendapatkan satu poin tambahan, sekali tambah. Cycling Eagle. White menjadi pilihan di sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu, dia bisa terlalu sakit Wah. tapi Dreams masih ada satu buah flicker dan ternyata Uh. Dragon ke arah yang tepat. Dragon berhasil melakukan Rainbow. Rainbow muter pick up di arah bottom lane. Kerugian untuk Bigetron Alpha. Oh my god, ini bukan hal yang bagus untuk Bigetron Alpha from Indonesia. Iya, ini mereka kehilangan Rainbow, tapi dari sisi Impunity juga walaupun kehilangan Luoi, tapi awalnya mereka sudah kehilangan Max. Ini yang sungguh membuat pertandingan di arah bottom lane tadi cukup merugikan bagi Bigetron Alpha. Dan kalau kita lihat dari segi goldnya sendiri memang nggak terlalu jauh, masih dipegang oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau misalnya bermain seperti ini terus, bahaya sekali untuk Bigetron Alpha, bisa di snowballing oleh tim Infinity. Yes, Ya, lebih tepatnya kayak Brindicate mereka menggunakan Granger, otomatis scalingnya bakal lebih optimal untuk di early game seperti ini. Melihat Granger juga memiliki burst damage yang lebih tinggi daripada Yushunshin untuk di early game to mid game. Tapi perbedaannya kalau misalkan kita menengok dari Bigetron Alpha, mereka selalu memainkan metode late game. Balik lagi dengan peran Yushunshin, otomatis di late game mereka lebih unggul ketika membawa Yushunshin daripada Granger. Namun permasalahan utamanya adalah yes, ini dia Ada concern. setup Lord dan bahkan dari zoning out ke arah jungle-nya. Karena mereka bawa Senpai dengan Luoyi, mereka bisa lebih optimal dengan adanya diversion. Ya, di late game nanti ini Senpai-nya itu bakal berbahaya banget. Dia bisa bakal lebih sakit dan bahkan OP bakal bisa solo pick off ke siapapun. Dreams, Lunox, ke even match sekalipun dia bakal bisa solo pick off. Karena tadi dia Benar-benar. menangkap ke arah Rainbow aja dia tidak menggunakan flick out loh. Yes. Iya. Itu menurut gue yang bener-bener kayak
harus dikonsisten sampai Bigetron Alpha kalau dia main terlalu late game. Sedangkan Matt kita tahu memang seorang Farmington cukup kuat, tapi di arah late game itu bakal bisa kalah, tapi ditarik begitu saja. TYY di arah KYY, Legal ke arah belakang, tidak ada pola damage. Oh my god, Dreams seorang diri bakal coba ditiumbang, tapi satu ada Sonata langsung mujam jatuh dan KYY pun harus hilang. Double kill didapatkan, ini bencana. Dimana sudah ada Lord yang pertama sudah hadir, ini tentunya harus berhati-hati lagi untuk Bigetron Alpha dalam melakukan setup penyerangan. Boom yang berada di depan kali ini mencoba untuk mengganggu penyerangan dari seorang Rainbow Idol. Dia Wave Dragon bahkan harus tumbang 3 orang dari Bigetron Alpha, dan saatnya untuk Impunity melakukan poke ke arah Lord yang terhormat. Bigetron Alpha, what happened? Ya, ketika tadi ada di setup area Lord, ternyata itu adalah 4 melawan 5. Lihat OP-nya ada di arah top lane, dia melakukan split push sendirian, dan ternyata kali ini lihat Dreams bahkan tidak mampu untuk mencuri Lord yang pertama walaupun masih di bawah menit ke-12, dan lihat ada diversion lagi. Hello, sneaky peaky. Dan gak ada yang ngebuka. Ini Max yang gak boleh ke arah rumput. Trigger disiplin banget. Langsung lo memberikan informasi. Langsung ada di follow oleh seorang Matt. Membuka vision begitu saja. Tapi ternyata Matt kali ini adalah salah satu komponen penting. Lihat Matt yang ngebuka. Gak ada yang ngebuka. Gue yang buka deh. Gue yang buka karena dia masih bisa knockout strike. Masih bisa dibalikan. TY depan sana dan tapi kita bakal lihat di sini Profesor. Ya, tapi sesinya dia udah punya anti-nasil dari TY. Ini bener-bener kayak strong banget, dan dia kayaknya bakal TW ke arah Immortal either way itu. Boom. Juga udah punya Oracle, Regen tambahan, NOD di sini belum terlihat sama sekali. Ranger Mas dan juga Gio. So, Bigetron Alpha benar-benar membutuhkan NOD untuk memaksa Regen HP dari Impunity Edge dirontokkan, terutama untuk boomnya. Yes, bukan hanya itu aja. Orange Ball semua dimakan. Impunity Edge yang kita tidak bisa lihat permainan dia seperti apa di game-game sebelumnya. Benar-benar tanpa ada data sama sekali, dan ini adalah salah satu data yang mengagetkan untuk Bigetron Alpha harusnya ya. Bahkan strategi data valid nanti. Yes, strategi gameplay, dan bahkan dengan hero-hero yang pilihan dari tim Impunity Edge membuat Bigetron Alpha terseok-seok di game yang pertama. Iya, ini kalau kita lihat sekarang Lordnya sudah mulai masuk. Oh, dilempar meta begitu saja, masih ada flicker ke arah belakang, dan ternyata follow seorang kayak dipencet dengan cukup baik. Oh my god, pilihan terhadap seorang Loi. Main bakal cepat datang, dan Sonata. Oh my god, sekarang mouse langsung didapatkan untuk momen utama, tapi TY kali ini tertinggal. Oh my god, ini adalah hal yang baik untuk Bigetron Alpha. Flicker ke arah belakang, mencoba dikejar. Satu buah momentum yang tidak boleh dilepaskan begitu saja oleh tim Bigetron Alpha. Ya, ini adalah snowballing yang cukup baik untuk Bigetron Alpha ya, karena mereka bisa menumbangkan 3 orang. Tersisa hanya White Knight dan juga Boom. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk Bigetron melakukan push ke arah midnya dan menghancurkan semua turret kalau bisa dilakukan. Betul, bukan sembarang betul. Bakal ini satu buah inhibitor harusnya di-TB-in begitu saja. Lihat langsung ada Rainbow. Wah, ada Rainbow. Seorang Nightlife. Walaupun harus kehilangan Rainbow. Satu untuk satu baris. Oke. Ditukar dengan cukup worth it. Jungle ditambah lagi satu buah mid inhibitor turret. Iya, ini bagus banget sih ya KB ya. Ketika mereka udah mendapatkan super minion tentunya, dan juga mendapatkan junglernya. Ini benar-benar Bigetron Alpha mendapatkan momentum yang sangat baik. Ini trading paksa yang sangat bagus sekali, walaupun memang poin killnya akhirnya didapatkan oleh Dreams, tapi ada asis Rainbow di sana, bahkan deal damage cukup tinggi diamankan oleh Order Brilliance, membuat White Knight kayaknya harus mulai respect sama magical damage yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Namun Impunity Edge di sisi lain, mereka punya 2 endless battle, mereka memiliki 2 source damage, true damage yang benar-benar tinggi, sehingga Bigetron Alpha juga udah mulai harus worry sama White Knight dan juga untuk OP-nya. Dan gue sih harap Max ini bisa lebih cepat dengan follow up ya sih, karena jujur berkali-kali tim fight ini diselamatkan oleh para support-supportnya, jujur. Dan Max ini dia harus cepat follow up. Kenapa? 1 kali panahnya aja itu sangatlah impact menurut gua. Sakit soalnya. Dan ditambah lagi kalau misalnya dia berhasil dapetin last hit, dia bakal bisa maju masuk ke depan. Ini kalau bisa kita lihat ya, semuanya kalau udah punya DHS dari seorang siapa namanya Max, dia ini bisa numbangin siapapun. Percaya sama gua. Karena even itu Jawhead sekalipun ataupun Uranus. Karena ketika patch terakhir, ketika Mountain Shocker slow effect-nya dikurangi atau dihilangkan, itu pasif untuk yang keduanya, sabetan atau panahnya juga, itu malah lebih konsisten damage-nya, lebih tinggi bahkan daripada sebelumnya. Dari 70% jadi 75%, otomatis untuk dari late game deal damage-nya sebenarnya Max ini benar-benar megang banget. Hanya saja permasalahan utamanya adalah pertanyaannya masih sama, siapa yang bakal bikin Necklace of Durance? Masih belum ada sama sekali. Bahkan even though itu si Halberd, kayaknya mereka benar-benar butuh untuk menumbangkan Boom nantinya. Dan bener banget, gue setuju banget si Halberd. Dan bahkan kalau misalnya gak ada si Halberd untuk Max sekalipun, itu bisa untuk Matt. Iya, Matt bisa banget. Dari Deadly Blade dulu. Karena Max ini bisa sendiri dipakai Demon Attack Sword.
Karena itu bakal lebih penting menurut gua. Diamond Hunter Sword ketimbang si Albert. Karena menurut gua Boom bakal bocor juga. Dari persenan total HP. Yes, benar banget. Atau Dreams juga bisa mengamankan NOD juga sebenarnya. Bisa. Bisa juga. Dan Karena menurut belum gua, ada sama sekali di tim Bigetron Alpha. Rainbow sih NOD juga bisa. Tapi Rainbow soalnya tadi dia langsung arah ke Divine Glaive soalnya. Iya. tiga item pertama kan Ya 3 item pertamanya langsung Divine Glaive juga salah satu. COD LT, tapi kali ini ternyata di arah bottom lane ada knockout strike dikeluarkan. Rainbow masih mencoba mengawal, ada KAY di sana. Namun ngelepasin seorang OP, Wave Dragon telah dikeluarkan. Dan Tapi ternyata Max- ditukar seorang Max dan ini pertukaran bukan cukup adil untuk Bigetron Alpha. OP ditukar Max. Baik banget, ternyata rotasi dari Impunity Kesa bakal KAY harus mundur terlebih dahulu. Rainbow tertinggal seorang diri, tak ada yang menemani. Harus coba dipaksa. White Ada Knight. Brilliant, White Knight menjadi pilihan. Oh my god, what a play from habis sayang kurang. sekali. Gagal. Satu hit kepada seorang Knight. Man mencoba memaksakan White Knight masih bisa kabur, masih coba di follow up. Dream Chat terlalu lama mencoba menjemput seorang Matt dengan wedding win-nya dan bahkan kali ini dijemput Q. Ada langsung coba untuk mundur nendang. Hihi. Akhirnya mereka bisa kabur dan tanpa ada yang kehilangan nyawanya kembali karena Max sudah harus tumbang. Sedangkan ketika Max tumbang, Lord yang kedua, Lord yang enhance sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down juga. Ini agak sedikit berbanding terbalik jauh ketika ada Max dan juga Brans. Iya. Biasanya pas pam Brans, bahkan di sini di Bigetron Alpha sama sekali gak ada yang mengawal Max. Bener-bener gak ada yang mengawal Max sama sekali. Iya, ini benar-benar Satu orang pun anda- gak ada, Gio. Benar, aku setuju banget. Ditinggal sendirian di mid. Yes, benar banget. Tinggal sendirian saja. Dream di garis depan sana. Ada seorang KAY tapi ternyata dilemparnya ejector. Matt sudah memberikan vision. Montesor karena dikeluarkan. Matt membuka. Knockout strike gak kena. Masih coba Dreams di arah kanan. Ada KAY di arah atas. Coba untuk menunggu siapa yang bakal dia tarik di kemudian hari. Iya, masih melakukan setup kembali sebelum Wow. nantinya akan melakukan poke ke arah Lord yang Dari Nasmi. kedua. Ada dari Nasmi di sana. Ada dari Nasmi. Dari Nasmi. Dari Nasmi. Nahan Lord ya kan sampai dia setengah, loh. sampai seperempat, ntar Sebelum- dihabisin sama junglernya. Sebelum orang-orang itu gue sih yang lihat dia dulu ya. Mungkin ada yang lain gue nggak lihat ya. Tapi Rinasmi Tapi ya. emang dia yang paling mencolok sih. Dia yang paling mencolok, di selalu. winning atau under condition, Selalu. dia selalu melakukan hal tersebut. Iya. Dan Oke. bahkan kali ini Dreams kayaknya nggak boleh berada di situ terlalu Mountain lama. Shocker. Ditarik begitu saja dan nice ternyata dia. boomnya langsung hilang. Dia percaya diri akan ada damage dari seorang Rema yang udah di event Glaive. Nambahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kali ini di arah bottom lane, OP mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Nggak ada yang melihat. Ada Inhibitor Kaja. di arah bottom lane. Oh, Kaja pun harus pulang begitu saja. KAY is kami tapi sepertinya nggak cukup untuk memberikan damage. Bahkan bakal bisa di solo kill oleh seorang OP. Dan Wow. bisa gua bilang solo kill bisa dilakukan oleh seorang OP seperti yang udah gua duga. Karena apa? KAY nggak punya defense judgment. Benar Iya. banget, dan kalkulasi damage juga sudah terlalu over. Apalagi kalau misalkan melihat Sebelumnya. dari damage OP, dia pakai 1v1 yang High high and and dry. dry. High and 6% dry. tambahan Heptasis Endless Battle itu bukan damage yang kaleng-kaleng. Dan Betul. bahkan dipakai sama Chow yang ketika ada 100 km yard ya, dia bisa 100 keluar. km yard. Asik, iya, 100 ya, 8 yard, salah. 100 km. Jauh banget hawanya. Ah, gitu. Atlet lau. Ada Dream di depan sana, adalah ejector semua masuk, Max di depan bersama dengan seorang Remo Hijau. ke arah belakang. White Knight yang langsung mundur, merelakan seorang TYY yang bukan KAY. Dipaksa sepertinya dia bakal memilih Slow effect. apapun, siapapun yang didapatkan, bakal dapatkan immortality-nya gak pecah. Wanit dan akhirnya ada man, knockout strike dikeluarkan, ternyata miss dan ternyata seorang TYY lagi-lagi memakai hokinya untuk 1000 bulan ke depan. 1000 bulan. Itu berapa tahun Gio? Banyak. 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 Bener, nggak salah. Banyak Tapi- waktuku bersamamu. Wow. Wind of Nature juga sudah diamankan kali ini untuk menghindari damage dari White Knight. Apalagi kalau misalkan untuk 2 detik Max mungkin bakal bisa memanfaatkan hal tersebut. Untuk sekarang di menit 18 sudah mulai setup dan bahkan untuk dari segi Awas. deal damage Bigetron Alpha lebih berhati-hati. Mereka sadar bahwa Impunity Edge mereka sangat mengandalkan OP dan juga White Knight. Untuk di momen kayak gini Senpai malah kesulitan untuk menangkap dengan dispersion dan rotation. Oke, tapi Terus, ternyata dari Dreams ke arah belakang sana bakal lebih sulit pergerakannya. Pemenang membuka sedikit demi sedikit. Bahkan di sini Impunity KS mereka melakukan semuanya mencar sama sekali. Dan bahkan Wahinatnya di belakang nggak ada yang bisa menyentuh. TYY di depan sana dan buka vision sedikit demi sedikit, tapi ternyata ada cutting minion di 2 lane yang Yap. sama. Satu lane yang sama dengan 2 orang yang berbeda. Mat incoming. Mat ada Matis juga kami seorang. menuju ke arah belakang, flanking diberikan informasi. Dream is kami dengan circling eagle ke arah belakang sana. Langsung Bagus banget. Nice. Membaikan di Nice. transfer yang bagus. 1 poin diamankan, 1 hilang. Boom di depan sana, tapi cowoknya melihat Rainbow segera tahu maut. Ada orang melihat guiding buat Opi. dilakukan dan masih selamat. Order Pelias save the day. What a
up play dari seorang Rainbow, tidak terpick off dari seorang OP, dan OP-nya kali ini sekarang Maut mencoba dikejar oleh seorang Matt kali ini. Tapi OP lebih cepat untuk berlari, cukup sulit untuk Matt mengejar seorang OP kali ini. Oh, bukan hanya itu aja, OP-nya gocekannya Maut, dan bahkan dia melakukan flanking. Dia masih mau ikut fight, dia mau team fight karena dia tahu dia masih cukup besar dikeluarkan, dan bahkan Bigetron Alpha tidak mendapatkan Lordnya. Walaupun dia mendapatkan satu TYY, tapi ternyata Lordnya masih ada, dan bahkan Profesor Bloody Wings. Bloody Wings. Hanya untuk solo pick off ini bener-bener matang banget dari KAY-nya. Dia tahu bahwa dia menggunakan Magic Warship, otomatis dia membutuhkan deal damage yang cukup tinggi untuk langsung memberikan efek burning ke arah teman-teman dari Infinity Key. Dan lihat bagaimana healing damage karena Lordnya, pada shocker dulu dibuka, dan lihat bagaimana Retri Warkop dilakukan oleh seorang Max, bahkan Lordnya diamankan oleh seorang Uranus. Double cancellation. Bos para Retri, tapi KAY kan memaksakan satu buah Demon Judgment, berhasil melakukan white tank-nya. Satu yang terakhir menyelamatkan seorang Rainbow. KAY pun tumbang, killing sudah didapatkan, tapi ternyata Bapak Lordnya terhormat diamankan Uranus. Tapi kali ini Lordnya udah mencoba ditahan aja sama seorang Matt, karena sebenarnya dibilang rugi nggak terlalu rugi, dibilang rugi juga ya lumayan. Rugi, ini rugi, walaupun dia Super dapat warna, minionnya. ini rugi super minionnya, karena itu bisa membuat Impunity KS membalikan keadaan. Tadinya dia kalah, kali ini dia bakal lebih normal lagi. Oke, gue punya super minion, kita bisa reset ulang, kita bisa balikin keadaan, dan ini gak bagus untuk Bigetron Alpha. Cuman ada poin positif dari Bigetron Alpha ketika mereka bisa mengeliminasi seorang Weak Knight di sini. Untungnya dapat kalau Weak Knight. kasus yang gak ada White Knight tadi gak di follow up sama KYG, Iya. itu bakal sulit banget. Beda cerita tuh. Itu kalau nggak ada double recall cancellationnya kayaknya bakal langsung diamankan sama Infinity Key Edge. Harusnya mereka bakal langsung strike push dari mid, and then mereka bisa mengembalikan keadaan dengan cepat. Namun gara-gara tadi satu buah Ring of Order ini benar-benar sangat mengganggu sih untuk dari teman-teman Infinity Key Edge melakukan recall. Bahkan kayaknya tadi aja udah tumbang. Iya. Kayaknya udah tumbang. Itu kalau nggak ada Rainbow save the day. Rainbow gila Nih, sih. nih ya, kita lihat ya di sini ya replaynya ya. Ini Wanda udah recall segala macam. Kayaknya dapat. Kayaknya dapat. Memang di follow up, ya kan? Tapi lihat ada immortality. Divine Tas Judgment. pecah. Itu udah dapat immortality, masih dapat killing spree. Kalau nggak ada Rainbow, itu kasusnya beda banget. Dan bahkan dari bottom lane masih ada sayap untungnya. Dia coba follow up. Covernya. Kalian cukup baik, dan covernya cukup baik. Akhirnya kalian dilakukan oleh Sandrin. Oh, bisa kartu mouse, dilakukan ke arah belakang. Max seorang diri, gak ada pengkawalan. Nice. Nice. Mati. Dan bahkan di arah belakang sana, Tanya juga kartu immortality sudah pecah. Menuju ke arah seorang Senpai. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Senpai mau kemana? Senpai gak boleh pulang, Senpai. Opi juga nggak bisa pulang, Iya. kalian harus berlari dengan cepatnya. Senpai bahkan meng-cancel recall-nya. Dia tahu posisi ini nggak bagus banget untuk dia melakukan recall, tapi kalian teman-teman dari Bigetron Alpha tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan mereka. Movement speed dari Opi sangatlah tinggi dan bahkan masih dikejar. Apakah bakal connect enggak sih kayaknya? Gak ada twing. Jangan sampai overcommit karena Mentalker deh kayaknya. Mentalker ya? Dia punya endless battle kan, tambahan movement speed juga di Itu situ. Mentalker deh feeling gue. Oh, dia beli ROM item Shadow Mask. Shadow Mask. Pantes larinya kenceng Gila. banget. Udah larinya kencang, ngilang tiba-tiba, dan Nggak kelihatan. KYM juga punya Shadow Mask kali ini. Benar. Tapi kalau menurut gue pribadi ini Max harus berhati-hati. Max gak boleh offset sama sekali, karena ternyata Max ini apa ya, bisa gue bilang Dreamsnya itu harus mau nggak mau merelakan Max untuk tidak bisa dikawal. Tapi nanti kalau misalkan tadi Inisiasi dia. Tapi kalau misalkan Iya. tadi di momentum di bawah itu dapat apa highlight atau replay, aku notice satu Oh hal di my mana god, guide dipaksa, wingnya. dipaksa, Kali bahkan ini. dilempar, diselamatkan oleh TYY. KYM menarik tapi diselamatkan oleh TYY, dan bahkan Chaos Assault gak bisa menembus jantung Enggak. pertahanan dari Uranus. Jaraknya terlalu Ya, jauh. Terlalu jauh jaraknya. Dan kalau kita lihat memang kali ini dari segi minionnya udah masuk ke brute arah force. 3 lane-nya. Tadi Profesor yang Profesor lihat tadi pas ketika si Max bisa menumbangkan seorang Weak Knight, itu benar-benar bagus sekali. Sebenarnya poinnya bukan di ini sih, bukan di Max. meninggalkan Max-nya, tapi Iya. aku Setupnya. lebih mematangkan setupnya. Kayak Rainbow itu benar-benar dikasih guided wing untuk setup mundur ke belakang. Dan- Kalau enggak itu White Knight dapetin Rainbow, dia dapet killing spree. Dan satu lagi, itu Dreamsnya benar-benar fokus ke White Knight. Iya. Fokus, dia lempar Sirking Eagle-nya benar-benar ke seorang Granger. Grangernya udah di tengah segala macam, kan kalau ditabrak tuh buyar dikit ya. Bu ya. Yang samping-sampingnya Bu ya. Samping-sampingnya buyar, jadi masuk. Dan bahkan Rainbow udah minum jus blueberry sepertinya di arah top lane sana. Dia bisa menumbangkan Oh, ini blueberry ya sekarang ya? Iya, blueberry. Oh Ah, gitu. bukan bubblegum ya. Bukan bubblegum lagi. Bukan taro. Ngerinya nanti kalau bubblegum jadi gummy. Oh. Waduh, emang Tiga nambah detik. damage tuh.
3 detik untuk Lord datang, Profesor dan juga Oji. Selamat datang Bapak Lot yang terhormat di Land of Yes. Town kali ini. Dan maka di setupnya oleh para pemain dari tim Impunity KH. Dan di game yang pertama ini udah mulai lumayan seru banget. Bahkan deg-degan 24 menit. menuju ke 24 menit. Mereka masih bertahan di arah bottom lane sana. Boom lagi dan lagi, dia masih butuh satu buah Rigen. Masih butuh buah Vector. pasir. Dream ke arah belakang, Immortality dibuka. Ada Kaye di sana, Kaye kemudian telah dilakukan. Oh, Ternyata diambil begitu saja. Nggak berhasil. Ren memberikan damage. Ternyata Loija yang menyelamatkan hari dari White Knight. Nice Dipecah banget. sementara Obi. Ditungguin. Dan akhirnya Nice. ditungguin. Trigger di save lane from Kaye. What a play banget dari tim Bigatron Alpha, bisa menumbangkan satu orang OP, dan kali ini boom menjadi target berikutnya. Sudah ada Rainbow, Kaye dan juga Max. Damage-nya. Halo, Surprise Mother Father Mati. kali ini. Ini pasti mati. Iya pasti nih. Pasti, Take pasti. out ke arah Pasti, belakang Dai. juga Immortalnya masih ditahan, tapi lihat Tuh, play lihat. time-nya dikasih sakit. ball lightning slow effect dan bahkan nggak bisa kemana-mana. Dipanancus begitu saja, Iya. langsung hilang ditabrak Kaye. Tapi dapetin satu. Dreams-nya sedikit demi sedikit coba untuk menyicil. Akhirnya Mat datang. Dreams membuka vision. Mid di tengah udah mulai jalan. Dan para pemain dari tim Impunity KH gak ada yang berani way. mendekat sama sekali. Monster Ini Shocker. momentum snowball untuk Bigatron Alpha. Permainan yang bagus dilakukan oleh tim Bigatron Alpha, membalikan keadaan yang cukup sulit, yang cukup berat harinya untuk tim Indonesia. 25 menit yang dilakukan Bigatron Alpha, perlahan demi perlahan membuahkan hasil positif untuk Bigatron Alpha setelah mendapatkan Lord Wow. yang ketiga yang sudah enhance tentunya. Tentunya ini juga untuk Lord akan segera masuk ke arah mid lane untuk memporak-porandakan base terakhir milik Impunity KH. Bahkan menarik sekali ketika melihat item dari Max-nya. Dia sadar bahwa dia terkena deal damage yang cukup tinggi dari White Knight. Makanya dia bikin Beast Killer di sini, mengadu Beast Killer dari White Knight, dan jangan lupakan juga dia punya Winter Truncheon. Ketika nanti dia di ejector dan ketika momentumnya nggak ada Traceless, kayaknya dia bakal menyelamatkan diri dengan satu buah timing dari Winter Truncheon. Alright, itu bukan hanya itu aja. Lihat kali sini itemnya udah mulai full semua. Bapak terhormat sudah menuju ke arah base, menuju ke arah mid lane. Di Coba arah di top lane dikawal oleh seorang man. Bakal fokus Montek Soccer telah dibuka menuju ke arah belakang. Masih coba ditahan karena dua lane bakal dipush secara bersamaan. Opi dapat Immortality dan bahkan para pemain dari tim Impunity KH kali ini baru aja maju lagi. Lihat ada Opi, ada Shinumas, tapi ternyata gak maksimal. Fokus ke arah belakang. Dead Sonata. Dreams mereka masih menungguin super minion dari top lane sana supaya 3 inhibitor harus hilang secara bersamaan. Nice. Para pemain dari tim Impunity KH bakal coba untuk bertahan. Dreams sudah mengekang satu orang. Ejector. Dilempar begitu saja. Berita dulu pun Max menjadi pilihan. Oh, itu dia. Winter Nice. Truncheon. Bahkan kali ini satu harus tumbang, membalikin keadaan. Max. Max mencoba untuk bertahan, mencoba mengejar seorang diri tadi menemani di flicker begitu saja. Ternyata dipaksa, masih ada pasif yang keluarkan. Guide wing-nya. Dan ternyata Max yang masih bisa Oh. bertahan kali. Oh. PTBT, lihat kombinasi antara dua kembar Tachibana. Keren banget. Killing spree. What a play dari seorang Max berserta dengan Rainbow, bahkan Dreams yang mencoba untuk mengcover pergerakan dari Max yang dikejar-kejar kenapsuan oleh seorang Boom. Bahkan Lihat. 3 orang harus tumbang. 2v4 dari Impunity. situation di depan sana. Wintalker ditukarkan begitu dengan Winter, tapi kali ini lihat bagaimana Bigatron Alpha coba untuk memanfaatkan mereka punya minion. Langsung ke Begitu. dalam. Dipaksa. DCC. Tim Indonesia fokus langsung ke arah BC. Kemudian apa terjadi ini? Senpai, bye-bye. Bye-bye, Senpai. Harus mengakui kekuatan dari tim Bigatron Alpha. 1-0 kemenangan perdana untuk Bigatron Alpha. Tentunya menjaga asa untuk Bigatron untuk berada naik ke peringkat kedua klasmen sementara. What a huge comeback dari teman-teman Bigatron Alpha ketika